Selamat petang saudara, Anda menyaksikan Sumatera Selatan hari ini edisi Sabtu 31 Agustus 2019 bersama saya Anggi DJ. Dan juga saya Regina Valeria Putri. Saudara, sejumlah informasi seputar Sumatera Selatan akan kami hadirkan ke layar kaca Anda. Namun sebelumnya kita simak terlebih dahulu dua cuplikan topik utama petang ini. Untuk menjaga kondisi keamanan di Papua, 250 anggota Brimob Polda Sumsel diberangkatkan menuju Jayapura. Penjualan herbisida dan pupuk selama musim kemarau mengalami penurunan hingga 50%. Saudara, selain dua informasi tadi, Anda juga dapat mengikuti informasi lainnya di Sumatera Selatan hari ini melalui Facebook, YouTube, dan juga Twitter dari TVRI Sumatera Selatan. Baik, Regina dan juga pemirsa, kita akan segera ikuti informasi selengkapnya. Saudara, untuk menjaga kondisi keamanan di Papua, ratusan personil Brimob Polda Sumsel diberangkatkan menuju Jayapura. Guna membantu pengamanan dan memberi rasa aman di Papua, Polda Sumsel mengirimkan 250 anggota brigadir mobil atau Brimob Polda Sumsel ke Papua melalui Terminal Kargo Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Para personil Brimob yang dikirim merupakan personil dari berbagai kompi dan batalion yang ada di berbagai daerah Sumatera Selatan. Keberangkatan dua kompi Brimob ini dilepas Kapolda Sumsel, Irjen Pol Pirly Bahuri. Menurut Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Pirly Bahuri, personil Sat Brimob Polda Sumsel akan bergabung bersama Sat Brimob dari Polda di Indonesia yang juga akan diberangkatkan untuk melakukan pengamanan di Papua. Untuk anggota Sat Brimob Polda Sumsel, Kapolda Sumsel perintahkan agar personil Sat Brimob tidak main kekerasan dan bisa memberikan rasa aman bagi masyarakat Papua. Brimob tampil dalam rangka memberikan pelayanan, dalam rangka memelihara keamanan tertiban masyarakat di Papua, dalam rangka penegakan hukum, dan sekaligus juga memberikan bagaimana Papua itu tetap aman, nyaman, dan layak untuk dikunjungi. Dan Papua itu bisa menjalankan aktivitas ekonomi, aktivitas kegiatan sosial. Diharapkan dengan diberangkatkannya ratusan personil Brimob ini mampu membuat situasi dan kondisi di Papua kembali kondusif sehingga masyarakat bisa beraktivitas secara normal kembali. Romeko, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, waspada akan ancaman kekeringan. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Musirawas berupaya melakukan pengaturan air irigasi secara adil ke ratusan hektar lahan pertanian di 3 kecamatan yang ada di Musirawas. Musim kemarau panjang yang melanda saat ini membuat debit bendung air waterpang semakin berkurang. Hal ini pun membuat Dinas PU Pengairan Kabupaten Musirawas melakukan rekayasa pengaturan air irigasi di wilayah dam air BK16. Pembagian air untuk menyalurkan sumber air irigasi secara bergantian dan adil ke 300 hektar lahan pertanian yang tersebar di 3 kecamatan dengan cara membagi air menggunakan sistem rekayasa siang dan malam. Siang hari sumber air irigasi dipasok untuk kebutuhan lahan pertanian di Kecamatan Tugumulyo dan malam hari air irigasi akan dialihkan menuju 2 kecamatan yaitu Kecamatan Sumber Harta dan Purwodadi. Upaya kami untuk membagi itu caranya kami mengadakan rekayasa pembagian. Jadi untuk siang ini, kalau siang kita kasih ke wilayah Tugumulyo, malamnya baru kita ke Sumber Harta dan Purwodadi. Dan harapan saya untuk masyarakat dengan musim kering seperti ini, kalau bisa air itu dimanfaatkan sebaik-baiknya dan digunakan sebaik-baiknya. Dengan adanya sistem rekayasa pembagian air irigasi ini diharapkan para petani dapat memanfaatkan ketersediaan sumber air irigasi dengan sebaik-baiknya. Dari Lubuk Linggau, Ferry Setiawan, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, informasi lainnya, ketersediaan air sejak dulu hingga sekarang menjadi permasalahan penanaman padi pada sawah Lebak. Lahan sawah Lebak banyak terdapat pada bagian timur Sumatera Selatan, tersebar pada daerah Muba, Banyuasin, Ogan Ilir hingga Ogan Komering Ilir.
Ketersediaan air pada lahan sawah Lebak ini menyebabkan penanaman padi hanya dilakukan 1 kali selama 1 tahun menjelang musim penghujan. Setiap akhir tahun, padi sawah Lebak juga sudah dipanen sebelum terjadinya banjir akibat puncak musim penghujan. Teknologi pertanian menggunakan eskavator mempermudah petani mengontrol debit air pada musim penghujan. Namun, apabila musim kering seperti sekarang ini, teknologi pertanian dengan menggunakan pompa air terkendala minimnya sumber air yang disebabkan aliran sungai yang terkadang turut mengering. Ya, terutama ya terutamanya di perairan karena desa ini 2 musim. Musim kemarau dengan musim hujan. Sumber airnya gimana? Sulit nggak? Sumber airnya mengambil di sungai dan nanti mau didalami kanal-kanalnya. Jadi airnya mudah-mudahan itu akan lancar dan bisa tanam 2 kali. Bantuan Kementerian Pertanian dengan normalisasi saluran dan gorong-gorong sawah yang terhubung ke sungai besar diharapkan menjadi solusi masalah kekeringan pada sawah Lebak. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, penjualan herbisida dan pupuk selama musim kemarau ini mengalami penurunan hingga 50%. Datangnya musim kemarau tidak hanya menjadi kendala bagi para petani, tetapi juga berdampak pada penjualan pupuk dan herbisida atau racun rumput. Hal inilah yang dialami oleh Mirza, salah seorang penjual pupuk dan herbisida di Perumnas Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, yang mengakui bahwa selama musim kemarau omset penjualan turun hingga 50%. Musim kemarau bisa dikatakan penurunan sangat drastis, terutama di herbisida. Herbisida ini ya semacam yang umum disebut orang itu adalah racun rumput. Karena posisinya sudah musim kemarau, jadi penggunaan racun rumput sangat minim, bisa dikatakan drastis turun. Kecuali di salah satunya selain di pestisidanya, racun-racun hama dan pupuk. Nah itu yang tadi mungkin kemasannya besar jadi agak menurun karena untuk petani-petani yang petani cabai, petani sayuran yang masih memanfaatkan aliran-aliran air sungai. Dalam mengatasi penurunan omset tersebut, Mirza menambahkan ia mengemas pupuk dengan kemasan kecil seperti 2 kg sampai 5 kg untuk para petani yang membeli dengan jumlah kecil sehingga harganya pun dapat terjangkau. Selain itu, ia juga mendampingkan dengan produk yang lain seperti pakan ternak ayam, burung, bebek, dan kucing sehingga dapat mengimbangi penghasilannya. Dirinya berharap agar musim kemarau ini cepat berlalu sehingga omset penjualannya juga bisa stabil kembali. Andi Said, TVRI Sumsel melaporkan. Ya, Regina dan juga pemirsa, semoga kita juga berharap ini kemarau akan segera berlalu. Betul. Jadi ini juga masyarakat kita himbau bersama agar tidak membuang sampah sembarangan dan juga menjaga kehijauan bumi kita. Betul, dan yang paling penting juga mungkin melakukan penghematan air begitu ya, Anggi ya. Dan kita akan ikuti informasi berikutnya, silakan Anggi. Terima kasih Regina. Saudara, Alkotiri, seorang bocah asal desa Seri Jabo, Sungai Pinang, penderita jantung bocor akhirnya mendapat bantuan berobat dan menjalani operasi di Jakarta. Alkatri, bocah berumur 9 tahun penderita jantung bocor yang berasal dari keluarga kurang mampu asal desa Sri Jabo, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, akhirnya mendapat bantuan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melalui Basnas. Alkatri dirujuk ke Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta untuk melakukan operasi cangkok jantung. Bantuan ini diberikan berkat perjuangan Kepala Desa setempat Kades Sri Jabo Herjan yang mengajukan permohonan bantuan. Sebelumnya, Alkatiri, anak keempat dari pasangan Hasan Basri dan Nurmiati ini divonis dokter menderita jantung bocor yang sangat berbahaya bagi keselamatan Alkatiri yang diprediksi bertahan hidup selama 1 bulan. Namun setelah menjalani operasi di Jakarta tersebut, kini kondisinya jauh membaik. Anak ini anak saya, anak nomor 4 dari 4 bersaudara. Dan untuk bantuan dari pemerintah, alhamdulillah ini semuanya bisa anakku berjalan dengan lancar dari kabupaten sama provinsi. Anak saya tidak bisa jalan waktu itu. Sudah divonis dokter itu 1 bulan umur ini. Sekarang sudah baik, Pak ya? Alhamdulillah sekarang sudah baik. Kita kepedulian terhadap Alkatiri ini penderita jantung bocor ini sudah dapat bantuan dari pemerintah kabupaten, Pak Bupati itu sendiri melalui Basnas, dan juga bantuan dari provinsi, sehingga beliau ini diberangkatkan ke Jakarta dan dioperasi di Rumah Sakit Harapan Kita. Alhamdulillah kepada Basnas, melalui Basnas Kabupaten dan Basnas Provinsi,
sudah membantu masyarakat yang tidak mampu. Kedatangan Al-Katiri, bocah penderita jantung bocor ini disambut meriah warga tetangga sekitar rumahnya yang tidak menyangka kondisi Al-Katiri saat ini sudah kembali sehat dan bisa bermain kembali. Sebelumnya kondisinya tidak bisa berbuat apa-apa, hanya terbaring di tempat tidur. Yudi Kromiko, TVRI Sumsel melaporkan dari Ogan Ilir. Saudara, sekitar pukul 11 siang lahan perkuburan umum Talang Kerikil Palembang terbakar akibat ulah oknum warga yang membakar sampah sembarangan. Kebakaran lahan kembali terjadi di perkuburan umum Talang Kerikil atau kuburan Cina Sukawinatan Palembang yang diduga akibat orang tak dikenal sengaja membakar sampah. Akibatnya api yang cukup besar membakar lahan perkuburan dan nyaris menghanguskan pabrik batako. Karyawan pabrik yang melihat lahan perkuburan terbakar langsung saja turun tangan dengan sigap memadamkan api dengan alat seadanya seperti sekop dan air sumur. Supriyanto, salah satu karyawan pabrik, menuturkan kebakaran lahan ini terjadi sekitar pukul 11 siang. Cuaca yang panas dan angin yang bertiup kencang membuat api terus melebar di area makam. Area makam yang ditumbuhi rumput liar kering akibat musim kemarau menambah cepat api menjalar. Ini mungkin dibakar, Pak. Kalau dibakar mungkin hidup ya. Iya. Kalau lagi kemarau ini pasti terbakar ini ya. Iya, terbakar. Ada yang buang puntung atau apa ya? Dari jam berapa nih Kak bakar? Dari jam 11 tadi, Pak. Jam 11 tadi ya? Iya, jam 11. Jam 11 tadi. Berapa luas lah ini kira-kira? Ini mungkin lebih 5 kali. Dari pucuk sana. Dari pucuk sama tadi ya? Iya. Di musim kemarau seperti saat ini dihimbau warga untuk tidak membakar sampah sembarangan ataupun melempar puntung rokok di lahan kosong juga dapat terbakar. Wijaya Kusuma, Tim Liputan, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, informasi lainnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Selatan hari ini. Kita ikuti informasi berikutnya, silakan Anggi. Ya, saudara, kita akan beralih ke informasi lainnya. Sebanyak 12 jamaah haji debarkasi Palembang dari 13 kloter yang sudah tiba di tanah air meninggal di Tanah Suci. Total jemaah haji debarkasi Palembang yang telah terdata melalui kantor wilayah Kementerian Agama, Kanwil Kemenak Sumsel, sebanyak 19 kloter berjumlah 8.509 jemaah. Hingga saat ini sudah kembali ke tanah air sebanyak 13 kloter. Kloter 13 tadi malam tiba di tanah air melalui debarkasi Palembang. Dari 13 kloter yang sudah tiba, menurut Kakanwil Kemenak Sumsel, HM Al-Fajri Zabidi, sebanyak 12 jemaah diketahui meninggal dunia, di antaranya 2 jemaah haji dari Bangka Belitung dan 10 jemaah haji dari Provinsi Sumatera Selatan. Kloter terakhir yaitu kloter 19 diperkirakan akan tiba ke tanah air melalui debarkasi Palembang pada tanggal 4 September 2019. Dari 13 kloter itu terdata itu ada 12 jamaah yang meninggal. Ya, 2 dari Bangka Belitung, 10 dari Sumatera Selatan. Kloter terakhir diperkirakan tanggal 4 September. Ya, itu. Mudah-mudahan ya tidak ada halang melintang lagi. HM Al-Fajri Zabidi menambahkan, setelah seluruh jemaah haji debarkasi Palembang tiba di tanah air, Kanwil Kemenak akan melakukan evaluasi guna pelayanan haji yang lebih baik lagi ke depan. Arek Ansori, TVRI Sumsel melaporkan. Sebanyak 323 jamaah haji asal Kabupaten Muara Enim tiba dengan selamat, namun sejumlah koper yang masuk dalam bagasi pesawat mengalami kerusakan. Pantauan TVRI di kantor Kementerian Agama Kabupaten Muara Enim terlihat para petugas sudah mendata koper atau tas jamaah yang diangkut dari embarkasi Palembang menggunakan truk menuju Muara Enim. Data dari Kemenak menyebutkan jumlah koper jamaah sebanyak 323 dan sudah ada yang diturunkan di Gelombang, sisanya diturunkan di Muara Enim. Dari total koper yang diterima saat di embarkasi ada 5 koper jamaah yang mengalami kerusakan dan langsung dilaporkan ke pihak panitia. Yang bagus sebanyak 219 dan yang rusak 5. Memang dari pas kami ngambilnya dari embarkasi Palembang memang sudah terbuka tasnya, dan yang itu tidak kami ganggukan, kami pisahkan aja. Tapi sudah dilaporkan itu? Sudah dilaporkan ke ini bagian Pela. Salah seorang perwakilan keluarga jamaah dari Semendo, Imron Rosidi menyampaikan,
kondisi tas yang diambilnya dalam keadaan baik. Demikian juga dengan jemaahnya dan besok akan melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Semendo. Tas ya. Ada berapa tas ini benar-benar? Satu. Jadi mana kondisinya setelah Kondisinya diterima? baik, ya. Alhamdulillah tidak ada apa-apa. Oh, itu ya. Di jamaahnya ini bagaimana? Alhamdulillah sehat. Sehat, ya? Sekarang masih istirahat. Jadi rencana besok mungkin langsung ke dusun. Dari Muara Enim, Kalbadri TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Beralih ke informasi lain, saudara, meningkatnya persaingan antara perguruan tinggi negeri dan swasta menuntut Kopertis Wilayah 2 Sumatera Selatan bagian selatan melakukan pembenahan dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi. Pembenahan dan perbaikan standarisasi akreditasi perguruan tinggi dalam wilayah Kopertis 2 Sumbaksel akan terjadi perubahan peringkat yang lebih baik. Dari peringkat C naik menjadi peringkat B dan dari peringkat B naik menjadi peringkat A. Demikian dikatakan Koordinator Kopertis 2 Wilayah Sumbaksel Profesor Slamet Widodo saat ditemui tim liputan TVRI. Dikatakan pembenahan dan perbaikan akreditasi program studi maupun akreditasi perguruan tinggi dan institusi agar lebih baik dari sekarang ini karena seiring meningkatnya persaingan antar perguruan tinggi dan peningkatan kualitas dari perguruan tinggi itu sendiri. Kita sekarang bersaing, kita berkompetisi. Apabila kita itu tidak berkualitas, maka trust masyarakat akan menurun. Tapi alhamdulillah kami dengan perbaikan terus kerja terus dan sungguh-sungguh kita mulai untuk akreditasi kita sudah mulai membaik, dan bagi yang akreditasinya hampir habis untuk segera kita reakreditasi. Peningkatan kualitas perguruan tinggi merupakan skala prioritas Kemendikti, proses akademik sampai kualitas lulusan yang menjadi keharusan dalam pencapaian kualitas dari perguruan tinggi. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Ya, Anggi dan juga saudara, ini mengingat masih rendahnya minat remaja yang dari sekolah menengah atas untuk menuju ke perguruan tinggi. Semoga dengan adanya peningkatan kualitas ini semakin banyak remaja yang menyadari betapa pentingnya perguruan tinggi. Ya? Dan tentunya juga melalui perguruan tinggi dapat mewujudkan mimpi dari seorang siswa itu sendiri. Betul gitu sekali, ya? Anggi. Dan kita akan ikuti informasi lainnya, saudara. Tantangan era globalisasi yang semakin kompetitif dibutuhkan sumber daya manusia yang profesional dan berdaya saing tinggi. Dalam menghadapi era globalisasi saat ini, perguruan tinggi dituntut dapat meningkatkan mutu lulusan sehingga mampu bersaing di pasar kerja. Salah satunya Universitas Palembang Unpal terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana untuk dapat meningkatkan mutu kualitas lulusan. Seperti Fakultas Teknik Unpal yang hari ini kembali menyudisium 37 mahasiswa baru yang terdiri dari 25 sarjana program studi teknik sipil dan 12 sarjana program studi teknik elektro. Dengan pelantikan yang dilakukan Dekan Fakultas Teknik Purwanto, jumlah alumni Fakultas Teknik sampai saat ini berjumlah 1.439 sarjana. Dari total alumni sebanyak 913 sarjana teknik program studi teknik sipil dan 526 sarjana teknik elektro yang saat ini tersebar di berbagai instansi pemerintah maupun swasta di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung. Dekan Fakultas Teknik Unpal Purwanto mengatakan, pelantikan ini awal dari perjuangan dan hendaknya jangan berpuas diri, karena ke depan dalam dunia kerja tantangan semakin kompetitif. Jaga jaga sikap, jaga perilaku gitu, supaya aman di lapangan kerja. Terus mengejar ilmu pengetahuan supaya jangan ketinggalan dengan kemajuan teknologi yang ada. Yang ketiga, selalu bersilaturahmi dengan alma mater. Purek 1 Unpal Johansa berkeyakinan lulusan Unpal khususnya Fakultas Teknik ini mampu bersaing karena sudah dibekali berbagai disiplin ilmu, salah satunya mahasiswa telah mengikuti uji kompetensi di bidang sertifikasi jasa konstruksi. Mengembangkan, mewujudkan ilmu yang saudara dapat dan berguna khususnya bagi saudara sendiri, bagi masyarakat, bagi keluarga dan bagi kita semua. Untuk itu dalam kesempatan ini kami
berpesan terus tingkatkan kemampuan saudara, tingkatkan terus kompetensi saudara. Bila perlu selesai S1 melanjutkan S2, selesai S2 melanjutkan sampai dengan S3. Universitas Palembang terus akan melakukan berbagai inovasi dalam meningkatkan mutu lulusan sehingga mampu bersaing di dunia kerja. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Entrepreneurship atau jiwa kewirausahaan penting bagi mahasiswa untuk bersaing dan mandiri dalam menghadapi era industri 4.0. Di era industri 4.0, mahasiswa dituntut untuk memiliki kemampuan ilmiah, bukan hanya kemampuan intelektual, tetapi mahasiswa diharuskan memiliki jiwa entrepreneurship. Sehingga saat lulus, mahasiswa telah memiliki bekal untuk berusaha secara mandiri dan tidak tergantung pada pemerintah. Entrepreneurship ini menjadi misi dari Universitas Tridinanti Palembang untuk mempersiapkan mahasiswanya setelah lulus mampu berusaha mandiri. Diakui Direktur Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Tridinanti Palembang, Tri Suyanti Ningsi, untuk meningkatkan jiwa entrepreneurship, pihaknya melaksanakan seminar nasional dengan mendatangkan pembicara dari Universitas Utara Malaysia. Dengan kerjasama pihak luar akan mampu memotivasi mahasiswa untuk lebih maju. Ini kan dia direktur pemerintahan, tapi nanti dia akan membicarakan juga tentang entrepreneurship yang menjadi visi kita, bahwa entrepreneurship sangat penting untuk kedepannya, bahwa kita entrepreneurship di dalam kantor juga di luar, maksudnya berusaha sendiri. Itu tujuan kita, visi kita itu. Kita tetap mendatangkan pembicara dari luar dan kita juga menjadi pembicara di sana juga, gitu. Ngajar juga kalau perlu, iya seperti itu. Pembicara dari Universitas Utara Malaysia, Dr. Haja Abdul Rahim mengungkapkan tentang strategi menuju manajemen publik kelas dunia yang ditinjau dari aspek sumber daya manusia. Dengan strategi ini, para mahasiswa akan mampu berusaha secara mandiri. Untuk kita memartabatkan ataupun mengangkat public management ataupun sektor awam kepada world class, ya. Yang sebelum ini kita hanya memberi servis, dan hari ini kita lebih tumpukan kepada society. Bagaimana kita bisa membangunkan society dan harus digamblingkan dengan unsur bisnes, ya, yang di dalam pengurusan awam, pengurusan government di Indonesia. Dan satu lagi, kedatangan saya di Tridinanti Universitas ini juga kami membincangkan untuk mengadakan MOU, ya, bersama dengan Universitas Utara Malaysia. Kerjasama dengan Universitas Utara Malaysia ini akan berkelanjutan dengan mengajak dosen UTP dan mahasiswa dalam pertukaran mahasiswa dan dosen. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, putra Banyuasin berhasil menciptakan alat pertanian, yakni Amator, sebagai alat tanam benih langsung pertama Indonesia. Amator sebagai alat tanam benih langsung ini dimodifikasi dengan traktor. Alat ini terbuat dari bahan yang sederhana, yakni pipa paralon yang diberi lubang di tiap-tiap titiknya. Cara bekerja alat Amator ini sangat sederhana dan mempermudah pekerjaan para petani. Raharjo, sang penemu Amator, mengemukakan membuat alat tanam benih ini hanya membutuhkan waktu sekitar 1 minggu. Amator ini awalnya dioperasikan dengan tenaga manusia, namun masih banyak ditemukan kendala. Setelah dimodifikasi, dapat ditarik dengan traktor. Dengan menggunakan Amator ini, pekerjaan para petani dapat lebih teratur dan efisien. Amator ini adalah alat tanam yang banyak sekali kemanfaatannya karena bisa menghemat benih, penghematan waktu, penghematan tenaga kerja. Di samping itu, dengan alat ini, dengan Amator ini, kita bisa mengatur jarak tanam. Kemudian kita bisa mengatur berapa jumlah benih yang akan kita taburkan. Kemudian ini mudah dilaksanakan oleh petani. Zainuddin, PLT Kepala Dinas Pertanian Banyuasin, memberikan apresiasi kepada putra Banyuasin yang menemukan alat benih tanam padi Amator. Penggunaan alat ini pertama, hemat benih, hemat waktu, jarak tanam teratur, mudah dalam pemeliharaan, serta bisa digunakan untuk padi, jagung, dan kedelai. Oh ya, pertama-tama kita dulu diberi Atabela tipe Bali yang ditarik dengan
tenaga manusia. Nah, petani baru sekali memakai, kemudian tidak mau memakai lagi. Makanya kita memodifikasi menjadi amator ini yang ditarik dengan traktor roda 2 bisa, traktor roda 4 bisa, bahkan tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Kepala Dinas, bisa juga ditarik dengan sapi atau kerbau. Pemerintah mengapresiasi penemuan alat amator ini, bahkan diberikan penghargaan dari Kementerian Pertanian sebagai penyemangat berinovasi dan berkreasi untuk menciptakan penemuan terbaru. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, informasi lainnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Sumatera Selatan hari ini. Anda masih bersama kami di Sumatera Selatan hari ini dan kita akan ikuti informasi berikutnya bersama Angki. Ya, Regina, terima kasih. Saudara, jaminan kesehatan Kota Palembang per tanggal 1 September mampu menjangkau Universal Health Coverage guna melayani jaminan kesehatan bagi masyarakat Kota Palembang. Integrasi dari jaminan kesehatan daerah ke BPJS Kesehatan sedang dilakukan pemerintah Kota Palembang. Tahun ini dianggarkan 17 miliar rupiah untuk peserta penerima bantuan iuran PBI. Selama proses tersebut, Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari diharapkan tetap melayani masyarakat kurang mampu. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda mengatakan, secara umum per tanggal 1 September 2019, target 95% penerima Kartu Indonesia Sehat KIS tercapai. Meski demikian, masih ada masyarakat yang belum tercover tetapi tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. Alhamdulillah, per tanggal 1 September ini kita sudah dapat 95% dan kita akan masuk program UHC. Jadi banyak sekali kemudahan program UHC ini. Salah satunya, kalau memang masih ada warga Kota Palembang yang belum memiliki Kartu Indonesia Sehat, itu tidak perlu menunggu lama-lama. Cukup menyerahkan identitasnya berupa KTP maupun kartu keluarga ke Dinas Kesehatan, maka langsung kita berikan Kartu Indonesia Sehat. Program UHC merupakan akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga dan perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan. Melalui UHC ini juga dapat mempercepat masyarakat memperoleh jaminan kesehatan. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, sebanyak 350 murid Sekolah Dasar Negeri 143 Palembang menggelar sholat istisqa terkait terjadinya kekeringan pada musim kemarau saat ini. Terjadinya kekeringan di mana-mana akibat musim kemarau menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Dengan latar belakang inilah dilaksanakan sholat istisqa di SDN 143 Palembang. Guru agama di SDN 143 Masagus Muhammad Asla mengatakan sholat sunnah istisqa berjamaah di halaman SDN 143 ini untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menurunkan hujan karena musim kemarau telah mengakibatkan kekeringan di sejumlah kawasan. Juga banyak lahan pertanian yang terancam gagal panen. Selain itu juga mengajarkan para siswa agar mengetahui tata cara sholat istisqa. Yang mana sholat sunnah ini bertujuan untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan, karena kita merasakan betapa banyak kesengsaraan yang kita rasakan dengan kemarau panjang ini. Dan kami harapkan semoga apa yang dilaksanakan oleh SD Negeri 143 Palembang ini akan mampu menjadi contoh dan apa yang menjadi hajat kami pada hari ini senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Kepala SDN 143 Palembang, Rismawati mengatakan bahwa memang setiap Jumat diadakan kegiatan keagamaan seperti yasinan, tetapi pada hari ini juga dilaksanakan sholat sunnah istisqa. Pelajar juga menyambut baik dengan dilaksanakan sholat istisqa ini. Minta hujan, namanya sholat istisqa. Terus dikerahkan berapa? Dikerahkan siswanya lebih kurang 350 dari kelas 3, 4, 5, 6. Tujuannya untuk meningkatkan karakter anak dalam pembelajaran ke-13 pelajaran agama Islam. Tadi sebelum pertama tadi baca pembacaan Yasin, setelah itu kita melaksanakan sholat istisqa supaya untuk mengabulkan hujan karena sudah lama kemarau. Sholat istisqa diikuti sebanyak 350-an siswa dari kelas 3 hingga 6 serta para guru. Muslimin Umar, TVRI Sumsel melaporkan.
Ya, baik saudara, kita akan mengikuti informasi lainnya. Saudara, karakter generasi muda, khususnya pelajar, harus dibentuk sedini mungkin, terutama bagaimana pelajar memiliki sikap dan perilaku yang baik sesuai program pemerintah Republik Indonesia tentang revolusi mental. Karakter pelajar perlu dibentuk ke arah yang positif, terutama bila dikaitkan dengan momentum 1 Muharram sebagai tahun baru umat Islam. Pihak sekolah mengisi momentum 1 Muharram dengan doa bersama serta ceramah agama. Seperti di SMP Negeri 46 Palembang, Ustadz Agung Mandala dalam ceramah mengatakan, pelajar perlu mengisi momen 1 Muharram ini untuk bermuhasabah, merefleksi diri sehingga momentum ini lebih bermakna. Agung menambahkan dengan bermuhasabah diharapkan tahun baru Islam yang akan dijalani menjadi pribadi baru, pribadi yang lebih baik dengan mengedepankan karakter yang baik. Bagaimana susah payahnya dalam penentuan bulan 1 Muharram ini. Jadi mengingat kembali supaya kita siswa-siswi SMP Negeri 46 ini mengingat supaya memperbanyak sedekah, supaya meningkatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak berbuat kebaikan di tahun baru ini, di tahun baru Islam ini 1 Muharram 1441 Hijriah. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 46 Palembang Limansa Raja Guguk mengatakan bahwa kegiatan 1 Muharram merupakan kegiatan tahunan untuk mendidik pelajar dengan nilai-nilai Islami sehingga terbentuk karakter menuju generasi Islami yang selalu mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Pihak sekolah juga mengajak siswa untuk melakukan bentuk aksi nyata dengan bersedekah menyisihkan uang jajan. Tujuan diadakannya memperingati 1 Muharram 1441 Hijriah. Yang pertama adalah menanamkan karakter kepada siswa, terutama dalam mempertahankan dan melaksanakan nilai-nilai kebaikan. Yang kedua, diajak untuk dapat melaksanakan dari dini, yaitu karakter bersedekah atau berinfak. Muslimin Umar, TVRI Sumsel melaporkan. Ya, baik, dengan peringatan 1 Muharram ini juga mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, begitu Regina, dan juga ini bukan hanya menjadi generasi milenial yang pintar saja, namun juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Betul sekali, dan kegiatan ini juga sangat penting sekali ya untuk menjadikan generasi selanjutnya yang memiliki ketakwaan ya. Baik, dan kita akan ikuti informasi selanjutnya, Anggi dan juga saudara. Pemasangan kamera CCTV saat ini cukup diperlukan untuk memantau aktivitas belajar mengajar di ruang kelas. Dari hasil rekaman CCTV yang ada dapat digunakan sebagai media evaluasi belajar mengajar di dalam kelas, memperhatikan pola tingkah laku murid dan suasana kelas selama jam pelajaran berlangsung. Kepala Sekolah SD Islam Fatima Eptin mengungkapkan, fasilitas kamera pengawas saat ini juga penting untuk mengawasi keamanan di lingkungan sekolah. Seluruh kegiatan di dalam kelas seluruh terpantaukan dan terlihat apapun kejadian di dalam kelas, baik yang melanggar etik guru maupun yang tidak. Alhamdulillah difasilitasi yayasan supaya mempermudah kerja kami, baik untuk kepala sekolah maupun untuk guru kelas, pengontrolan agar sekiranya kejadian itu diminimalisir supaya tidak merugikan khususnya kepada anak-anak. Meski sudah dipasang kamera pengawas, para murid dan guru juga harus ditanamkan budaya malu, diantaranya malu datang terlambat dan pulang cepat, malu tidak bekerja dengan baik, serta malu melanggar aturan dan berbuat salah. Dikarenakan seorang muslim sangat dianjurkan memelihara rasa malu pada dirinya dan menjadi tameng bagi munculnya perilaku yang tidak baik dalam kehidupan. Andi Said, TVRI Sumsel melaporkan. Ya, saudara, banyak cara untuk menciptakan rasa peduli kemanusiaan, salah satunya dengan menggelar program sunat massal bagi anak-anak kurang mampu dan yang di lingkungan sekitar.
Rasa peduli terhadap lingkungan bisa diciptakan melalui cara apapun, terutama dalam bentuk bakti sosial, seperti yang dilakukan Forum Pemerhati Pendidikan Sriwijaya atau FPPS Sumsel yang hari ini menggelar hitanan massal di lingkungan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Sebanyak 50 anak kurang mampu hari ini diberikan pelayanan hitan massal secara gratis, masih dalam rangka menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74. Dalam kegiatan hitanan massal ini turut hadir Gubernur Sumsel Herman Deru yang begitu konsen dengan berbagai kegiatan sosial yang diselenggarakan guna membentuk dan meningkatkan rasa kepedulian sesama manusia. Saya hadir di sini karena saya bangga terhadap forum ini, terhadap perguruan ini yang begitu peduli terhadap lingkungannya. 50 anak-anak di Hitan tadi, mereka menginspirasi yang lain. Dokter membantu, rumah sakit Bayangkara maksudnya, terus tenaga medis bantu, para bank bantu, perorangan membantu, masyarakat sekitar membantu. Inilah, kita ini butuh pemantik seperti ini agar orang terusik hatinya untuk menjadi peduli. Para peserta hitanan massal ini mendapatkan pelayanan dokter dan tenaga medis dari Rumah Sakit Bayangkara. Selain itu, Gubernur Sumsel juga memberikan bingkisan kepada 50 orang anak peserta hitan massal. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, tetaplah bersama kami, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Saudara, Anda masih bersama kami di Sumatera Selatan hari ini. Baik, Regina dan juga pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwasannya TVRI juga terus berkomitmen untuk terus menyiarkan siaran-siaran olahraga seperti bulu tangkis dan juga Premier League. Betul sekali, Anggi, dan langsung saja kita akan ikuti segmen olahraga. Saudara, kesehatan tubuh manusia penting dan perlu dijaga agar tetap sehat dan prima, salah satunya dengan melakukan senam pagi bersama. Setiap akhir pekan warga perumahan Kenten Asar, khususnya di RT 23A Kelurahan Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin, melakukan senam bersama warga. Senam bersama warga ini telah dilakukan sejak setahun yang lalu dan hingga kini tetap berlangsung, bahkan peserta senam semakin banyak. Diakui Ketua RT Rodia, biasanya senam seperti ini semakin hari pesertanya semakin sedikit. Tetapi khusus di lingkungan RT 23A, peserta senamnya bertambah ramai. Kebiasaan senam pagi bersama ini terus ditingkatkan, karena selain menjadikan tubuh sehat, juga ajang silaturahmi sesama warga yang memiliki kesibukan masing-masing. Mengeratkan silaturahmi sesama RT sini. RT 23 untuk Komplek Azhar. Lama-kelamaan bukan mengikat lagi, sehingga menyakup kelurahan, satu kelurahan yang udah lama nggak senam. Nah, dengan adanya lapangan ini bisa bergabung di sini. Senam pagi bersama ini menjadikan warga di Kelurahan Kenten semakin akrab dan sering bertemu, apalagi senam ini dilaksanakan setiap akhir pekan. Warga juga berkeinginan untuk tetap melakukan senam secara berkesinambungan, bukan hanya saat ini saja, mengingat senam ini penting bagi kesehatan. Dengan adanya senam melati ini di Kelurahan Kenten, khususnya di RT 23A ini sangat menyenangkan bagi masyarakat kita, khususnya ibu-ibu ini, Pak. Karena mengapa? Dengan adanya diadakan kegiatan ini bisa menjalin hubungan silaturahmi dan kita bisa bersama, dan untuk meningkatkan dari sini ke depannya mungkin di RT-RT lain akan mengadakan senam seperti ini juga, Pak. Salah seorang instruktur senam, Ana Medi, mengungkapkan, senam ini mendapat antusias warga sekitar, terlebih para ibu selalu mengikuti senam secara teratur dan tepat waktu. Kalau pandangan saya, RT terutama RT 23 dan sekitarnya begitu kompak, ceria. Kalau tempat lain biasanya senam itu semakin hari semakin sedikit, tetapi kalau di sini alhamdulillah semakin hari pesertanya semakin banyak. Untuk sekarang pesertanya 100 lebih, tapi yang aktif setiap minggunya 80-an. Senam pagi bersama yang dilakukan RT 23A akan menjadi motivasi RT lainnya
dalam Kelurahan Kenten untuk melakukan hal yang sama dalam upaya mewujudkan Palembang sehat. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Beralih ke informasi lain, Saudara, Madinah merupakan kota suci umat Islam yang banyak menyimpan peninggalan dan situs sejarah. Salah satunya Masjid Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi. Namun sayang, masjid ini tidak terawat dan banyak coretan. Masjid Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi, terletak kurang lebih 300 meter dari Masjid Nabawi. Untuk menuju Masjid Abu Bakar As-Siddiq bisa melalui gerbang nomor 6. Masjid ini berukuran kecil dan berada di antara Masjid Al-Gamamah dan Masjid Ali bin Abi Thalib. Masa Abu Bakar diyakini sebagai tempat Abu Bakar berdiri saat sholat Idul Fitri. Kita juga masih bisa menikmati keindahan masjid ini dengan arsitektur kuno pada bagian luar masjid dan membayangkan masjid ini masih digunakan sebagai tempat sholat. Namun keindahan masjid terganggu akibat coretan menggunakan spidol dan alat tulis sejenisnya. Jamaah menyayangkan aksi coret yang banyak ditulis di dinding masjid dengan nama-nama orang Indonesia. Karena ini tempat sejarah ya, apalagi ini punya Abu Bakar Siddiq, namanya Nabi Muhammad yang paling agung gitu. Sendiri bagaimana? Saya nggak suka, karena ini kan masjid, ngapain dicoret-coret untuk apa gunanya gitu. Jadi kayak sirik musik kayak gitu dia. Ingin bikin kotor itu masjid itu jadi kurang menarik. Coretan seperti ini banyak ditemui di tempat-tempat bersejarah di Mekah maupun di Madinah. Sayangnya tempat-tempat bersejarah ini memang tidak memiliki pengawas seperti halnya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dari kota Madinah, Bram Anhar, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, meskipun baru 3 hari berjualan, namun usaha penjualan pisang goreng tanduk di pinggiran Jalan Basuki Rahmat selalu ramai pembeli. Bahkan pembeli harus rela mengantri. Penjualan kuliner selalu menarik minat masyarakat, terutama apabila kuliner tersebut termasuk baru di Kota Palembang. Seperti penjualan pisang goreng tanduk yang beroperasi di pinggiran Jalan Basuki Rahmat. Meskipun baru 3 hari beroperasi, namun setiap hari khususnya pada sore dan malam hari selalu ramai oleh pembeli. Bahkan pembeli tanpa harus rela mengantri menunggu pesanan. Menurut penjual Maulana, penjualan pisang goreng tanduk ini merupakan cabang Manggarai yang terkenal di Jakarta. Mereka memang baru 3 hari ini buka dan animo masyarakat cukup tinggi. Terbukti setiap hari lebih dari 100 pisang tanduk yang terjual. 3 hari ya Mbak? 3 hari. Nah itu dari hari kemarin, dari hari pertama sampai hari keberapa? Hari ini gimana itu penjualannya? Rame Mbak? Iya, emang baru kali ini buka cabang di sini atau baru gimana? Kalau yang pisang goreng baru ini Mbak. Memang tertarik untuk buka ini dari mana idenya Mas? Idenya dari bos. Satu pisang dijual dengan harga Rp3.000, sementara pisang tanduk yang merupakan bahan baku pisang goreng didatangkan dari daerah Sukabumi. Menurut pembeli, mereka rela mengantri cukup lama demi pisang goreng tanduk ini karena rasanya yang manis dan gurih. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Semakin maju perkembangan suatu daerah terkadang berbanding terbalik dengan peningkatan perekonomian warga. Ini dirasakan pengemudi perahu ketek di perairan Sungai Musi, Palembang. Udin Majidin, satu dari sekian banyak pengemudi perahu ketek yang mencari nafkah di Sungai Musi, Palembang. Setiap hari sejak pagi hingga pukul 4 sore, ia menjalani aktivitasnya menyusuri Sungai Musi sembari menawarkan jasa bagi warga untuk menyeberang dari kawasan seberang ilir ke seberang ulu dan sebaliknya. Terkadang ia pun sering mangkal di kawasan BKB, pinggiran pasar 16 ilir, Kapitan, dan juga seputar kelenteng 10 ulu menunggu jika ada calon penumpang yang ingin menggunakan jasanya. Diakui Udin, sejak adanya jembatan Musi 4, penghasilannya semakin menurun. Apalagi jasa transportasi online seperti ojek, Grab, dan lainnya yang biasa mengantar sampai ke tujuan menjadi saingan terberat bagi mereka. Kini setiap hari ia hanya membawa pulang hingga Rp50.000. Ya tentu lah sekarang kan. Ya. Tapi sekarang ini. Rata-rata per hari? 50 lah hari. Ya. Apa pengaruh apa itu? Sejak kapan? Sekarang Palembang kan maju, banyak banget jembatan. Jadi kalau di Palembang kan naik jembatan nih. Udah lagi pakai ketek. Kalau dulu kan lain.
Jembatan cuma mesti Ampera adalah dulu. Iya. Untuk saat ini tiada jalan lain yang bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan usaha sebagai pengemudi perahu ketek. Beruntung jika ada rombongan yang menyewa untuk diantar ke lokasi yang cukup jauh seperti Pulau Kemarau yang bisa mendapatkan upah lebih besar. Dari Palembang, Hakim Suhaimi, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Musim kemarau melanda Kota Pagar Alam membuat debit air Curug Mangkok menjadi berkurang. Kondisi ini membuat wisatawan pengunjung air terjun sepi. Air terjun yang berada di Pematang Bangnya, Kelurahan Curug Jare, Kota Pagar Alam merupakan salah satu tempat wisata andalan Kota Pagar Alam karena lokasinya mudah dijangkau. Namun sejak musim kemarau, tempat wisata yang jaraknya 5 km dari pusat kota tersebut menjadi sepi. Kondisi ini lantaran air terjun yang memiliki ketinggian sekitar 100 meter, debit airnya semakin berkurang. Selain itu juga, kedalaman air pun menjadi dangkal sehingga pengunjung tidak bisa berenang di dalamnya. Menurut pengelola air terjun Curug Mangkok, Johan, biasanya pengunjung yang datang bisa mencapai 300 orang. Namun dalam waktu 2 bulan terakhir, tidak satu pun wisatawan datang berkunjung. Ini juga berpengaruh dengan penghasilan yang didapat. Sekarang ini lagi sepi gitu kan, oleh karena kemarau, airnya kecil. Biasanya pengunjung tuh kesini ngapain, Pak? Mandi, foto-foto kan. Banyak, sekitar 300 orang. Ya. Semenjak kemarau ini, Pak? Nggak ada. Curug Mangkok merupakan salah satu lokasi wisata air terjun dari 17 air terjun yang ada di Kota Pagar Alam. Tomiadi Tobari, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, dari informasi ini kita beralih ke Lubuk Linggau. Kali ini dari objek wisata Bendungan Waterfang di Lubuk Linggau mengalami penurunan drastis. Dampak musim kemarau panjang membuat objek wisata di Kota Lubuk Linggau, Waterfang, yang selama ini mengandalkan keindahan bendungan mengalami kekeringan. Akibat dari kekeringan ini, jumlah pengunjung di objek wisata Bendungan Air Waterfang yang berada di Kelurahan Waterfang, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1 jauh menurun. Di objek wisata yang berada di tengah Kota Lubuk Linggau ini, hanya tampak beberapa pengunjung saja yang datang. Pengunjung kecewa karena keindahan bendungan berangsur hilang seiring dengan air yang semakin menyusut atau tidak mengalir deras. Riko, pengelola objek wisata Waterfang, mengatakan debit air bendungan Waterfang mulai mengering sejak dari bulan Juli lalu. Mulai kapan ini? Mulai hari Jumat kemarin. Hah? Hari Jumat. Jumat ya? Ini memang karena dampak dari musim kemarau. Iya, musim kemarau. Pengaruh tak, Kak, dengan pengunjung kita, Kak? Pengaruh. Kurang. Apa, Kak? Lebih turun ya? Jumlah pengunjung yang datang menurun drastis. Jika biasanya pengunjung mencapai 500 orang, namun saat ini hanya bisa mencapai 100 orang saja. Dari Lubuk Linggau, Ferry Setiawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi menjadi akhir dari kebersamaan kita di Sumatera Selatan hari ini. Saya Anggi DJ. Dan saya Regina Valeria Putri. Jangan lupa untuk terus saksikan Sumatera Selatan hari ini hanya di TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.